Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri Permani dari PJKR 7F. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Lingkup organisasi administrasi dan manajemen olahraga itu ada 5 poin. Yang pertama adalah paham olimpik dan gerak olimpik. Yang kedua, lingkup administrasi dalam olahraga. Yang ketiga, tata kelola organisasi olahraga. Yang keempat, lingkup manajemen olahraga. Yang kelima, manajemen kepelatihan. Paham olimpik dan gerak olimpik itu dibagi menjadi beberapa poin lagi. Yang pertama ada prinsip dasar olimpik. Paham olimpik adalah suatu filsafat hidup yang mengagungkan dalam suatu keseluruhan keseimbangan dari kualitas badan, kemauan jiwa dan pikiran dengan memadukan olahraga, budaya dan pendidikan di dalamnya. Tujuan dari paham olimpik adalah menempatkan olahraga sebagai pelayan dari pengembangan manusia yang harmonis dengan visi untuk mempromosikan suatu masyarakat yang damai dan terikat dengan pemeliharaan martabat manusia. Yang kedua ada gerak olimpik. Gerak olimpik yang dipimpin oleh IOC dijabarkan dari paham olimpik modern, organisasi dan manajemen olahraga. Harus dibawa kontrol organisasi olahraga yang independen dan diakui oleh IOC. Adapun tujuan dari gerakan olimpik adalah untuk memberikan kontribusi untuk membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan cara mendidik generasi muda melalui kegiatan olahraga. Yang ketiga, IOC sebagai badan yang memimpin gerakan olimpik. IOC adalah suatu organisasi non-pemerintah dan tidak mencari keuntungan, berlangsung tanpa batas waktu dalam bentuk suatu asosiasi dengan status yang sah yang diakui oleh ketetapan Dewan Federasi Swiss terhitung dari tanggal 17 September 1981. IOC ini juga merupakan pengusaha tertinggi dari gerakan olimpik. Yang keempat, struktur gerakan olimpik. Dalam Kongres Internasional di Sorbonne, Prancis tanggal 23 Juni 1894, grup olimpik tersebut terdiri dari International Federation atau IF, Asosiasi Nasional Perkumpulan Olahraga, para atlet, ofisial, dan petugas olahraga lainnya. Sekarang yang kedua, lingkup administrasi dalam olahraga. Lingkup administrasi meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan Sondang P.
Siagian memberikan pengertian administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa unsur administrasi ialah dua orang atau lebih, tujuannya yang telah ditentukan sebelumnya, tugasnya yang hendak dilaksanakan, dan peralatan. Dan lingkup administrasi olahraga meliputi konstitusi olahraga nasional, tata kelola olahraga, tata cara rapat, dan manajemen anggaran dan keuangan. Konstitusi organisasi olahraga nasional biasanya memuat maksud dan tujuan organisasi dan juga fungsi sebagai menunjukkan bagaimana organisasi mengatur bisnis atau pengelolaan organisasinya. Yang ketiga, tata kelola organisasi olahraga. Terdapat perbedaan di antara tata kelola administrasi dengan manajemen organisasi. Pada umumnya, keanggotaan dari Dewan bertanggung jawab kepada penata kelola, Presiden, Komite Eksekutif, dan staf dan komite operasional memberikan kontribusi pada manajemen. Nah, ada berikut beberapa tata kelola organisasi olahraga. Yang pertama ada peranan badan. Yang kedua ada pertanggungjawaban dan mandat. Yang ketiga ada badan dengan tanggung jawab operasional. 4. Perencanaan strategik untuk organisasi. Kelima, identifikasi risiko dan manajemen. Yang keenam, keefektifan manajemen dan penggantian. Yang ketujuh, komunikasi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang kedelapan, kontrol internal dan manajemen informasi sistem. Yang ke-9, proses dan informasi. 10, penilaian kinerja. Dan yang ke-11, akuntabilitas dan penanggung-jawaban publik. Yang ke-12, budaya organisasi. Yang ke-13, peran komite, peranan presiden, peranan sekretaris, peranan bendahara, perselisihan kepentingan, draft tentang kebijakan penyelesaian kepentingan. Terus ada rapat-rapatnya, terus anggarannya kayak gimana, keuangan. Yang D, ruang lingkup manajemen. Yang keempat, ruang lingkup manajemen olahraga. Manajemen olahraga adalah setiap kombinasi dan keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan perorganisasian, pengarahan, pengawasan, peranggaran, kepemimpinan, dan penilaian. Dalam konteks dari suatu organisasi atau departemen yang duduk utamanya
yang produk utamanya atau servisnya dikaitkan dengan olahraga atau kegiatan fisik. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi organik dari manajemen yaitu unsur-unsur yang mutlak harus ada dan dijalankan kalau tidak maka akan menyebabkan matinya suatu organisasi. Yang kedua ada fungsi anorganik dari manajemen, merupakan unsur-unsur pendukung setiap telepon, mobil, AC dan lain-lain. Ada sumber daya manusia, tergantung pada orang-orang yang mengisi peran dari organisasi, misalnya administrator, pengumpul atau penyandang dana, perencanaan, wasit, pelatih dan lain-lain lah. Sumber daya keuangan, bantuan keuangan itu merupakan bantuan keuangan untuk dapat menjalankan program dan proyeknya. Dan sumber daya materi, barang-barang yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya praktik administrasi secara efektif dan efisien. Yang keempat ada sumber daya fasilitas. Sangat penting untuk memberi perhatian yang sama pada kebutuhan atlet dan pelatih. Pemecahan masalah terdapat ada 6 langkah dalam pemecahkan masalah, yaitu yang pertama ada mengenali dan mendefinisikan masalah. Yang kedua menganalisis dan menjelaskan masalah. Yang ketiga mencari alternatif pemecahan masalah. Yang keempat memilih suatu pemecahan. Yang kelima menerapkan pemecahan. Yang terakhir ada evaluasi. Nah, yang terakhir ada manajemen kepelatihan. Banyaknya faktor-faktor yang dapat dijadikan seorang pelatih berhasil, maka diperlukan pengembangan keterampilan manajemen olahraga, khususnya kepelatihan yang memadai yang dapat mengontrak seorang pelatih agar dapat memaksimalkan daya guna kepelatihannya. Keterampilan penting bagi pelatih yaitu ada keterampilan dari teknisnya, keterampilan bersosialisasinya, dan keterampilan konsepnya. Proses yang mendasari manajemen kepelatihan adalah planning, organizing, leading, controlling. Dan itulah tadi merupakan penjelasan tentang ruang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.